Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Good Story Official. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video baru saya. Selamat mendengarkan. Selanjutnya adalah bab 1. Judulnya adalah Mencintaimu dengan cara yang berbeda. Aku mencintaimu, hanya saja caraku berbeda dengan mereka. Ketika mereka memilih mengungkapkannya lewat kata-kata, aku hanya bisa mengungkapkannya lewat doa. Takdirku kamu. Nur Hoiriyah. Mentari pagi mereka membawa semburat senyum kemerahan dari peraduannya. Seakan mampu menepis awan gemerlap yang berwarna hitam keabu-abuan. Senyum mentari pagi yang begitu dinantikan oleh seorang gadis cantik itu telah pudar dengan kekecewaan. Awan tebal itu beradu dengan awan tebal lainnya dengan gerakan angin yang mulai sedikit kencang. Maka turunlah beribu-ribu titik air yang jatuh dari awan gelap itu. Sehingga membasahi permukaan bumi, pohon-pohon, atap-atap rumah, dan juga berhasil mengguyur beberapa orang yang berlalu lalang di jalan. Termasuk gadis cantik tadi, yang begitu bersemangat berangkat ke sekolah hari ini. Hari ini dia berencana untuk menaiki angkut menuju sekolahnya yang hanya memiliki jarak tempuh 15 menit dari rumahnya. Biasanya ia enggan menaiki angkut, dan ia selalu diantarkan oleh sopir pribadi rumahnya. Entah hari ini, dia begitu ingin menikmati pagi hari dengan menaiki angkutan umum itu. Gadis cantik itu bernama Nadira Al-Fatunisa Az-Zahra. Dan Nadira lebih senang jika namanya disingkat dengan Ara saja. Nama yang begitu indah dan seperti sebuah anugerah. Sebab parasnya yang cantik dengan memiliki senyum yang menawan apalagi dengan lesung pipit di pipi kanannya. Yang semakin membuatnya begitu terlihat manis. Tingginya 160 cm, tinggi rata-rata gadis pada umumnya. Mata lebar dengan alis tebal. Dan bibirnya yang mungil. Begitu mempesona ketika ia memamerkan lesung pipitnya dengan senyum manisnya, apalagi gadis itu berhijab. Siapapun dapat dengan mudah terpikat dengan Nadira. Saat keluar dari angkut, Nadira langsung berlari memasuki gerbang sekolahnya, karena hujan begitu deras. Yang awalnya ia sangat bersemangat, namun terlihat dia menggerutu. Hijab putih yang ia kenakan pun basah. Ketika sampai di depan kelas 11 IPA 3, Nadira memasuki kelasnya dengan wajah cemberut. Kemudian ia berjalan menuju tempat duduknya yang berada di meja barisan paling depan nomor 3 dari pintu. Ya ampun Ra, kenapa hijab kamu basah? Kamu hujan-hujanan, tanya gadis bermata sipit dan berkulit putih. Tingginya sepantaran dengan Nadira. Namanya Amelia, sahabat Nadira sekaligus teman sebangkunya. Iya, aku tadi kehujanan pas turun dari angkot, kata Nadira setelah duduk di samping Amelia. What, naik angkot? Tanya gadis berwajah Eropa yang duduk di belakang Nadira. Tingginya 165 cm. Kalau bicara dia suka campur Indonesia dan Inggris, karena dia keturunan Jerman dari papanya. Namanya Felicia, sahabat Nadira juga. Memangnya hijab si Ara, kenapa tuh basah? Tanya gadis berkacamata yang duduk di samping Felicia. Kontan membuat Nadira, Amelia, dan Felicia menepuk jidatnya. Oh my god, Ana? Juga dengar tadi si Ara jawab hijabnya basah karena hujan. Ucap Felicia kesal. Ana menggelengkan kepalanya. Membuat Felicia gemas melihat sahabatnya itu yang sedikit lemot. Ya, Ana sahabat Nadira yang terlalu polos. Ana teman sebangkunya Felicia. Tingginya hanya 153 cm. Dia yang paling pendek di antara Nadira, Amelia dan Felicia. Tiba-tiba wanita berhijab berumuran kisaran 48 tahun, yang berbadan gemuk dan memakai kacamata minus itu pun masuk ke dalam kelas 11 IPA 3 sembari membawa setumpuk lembaran kertas ulangan. Seketika anak-anak kelas 11 IPA 3 langsung duduk rapi dan terdiam. Guys, Bu Teti masuk tuh, ucap Ana pelan. Lantas Nadira dan Amelia yang semula menengok ke arah belakang, kini menghadap ke depan. Bu Teti, terkenal dengan guru kiler dan pelit nilai, apalagi pelajaran matematika yang membuat mereka pusing. Bu Teti berdiri di dekat meja Nadira sembari memegang setumpuk lembaran kertas ulangan. Kemarin, hasil nilai ulangan anak-anak si IPA 1 bagus semua, apalagi Arvin, selalu mendapat 100 tidak pernah turun. Tapi, anak-anak si IPA 3 cuma ada satu orang yang nilainya bagus itu juga pas-pasan, ucap Ibu Teti dengan nada cuek. Mendengar nama Arvin disebut, apalagi lelaki itu mendapat nilai 100 membuat Nadira tersenyum senang. Yaelah Bu, semua siswa dan siswi di sini juga udah pada tahu, kalau Arvin itu kembaran saya yang dapat juara umum bertahan,
Ketos dan kapten basket, jadi gak diragukan lagi kalau nilai dia 100. Kalau saya yang dapat nilai 100 baru diragukan, kata siswa yang di badge namanya tertulis Aji Panutan. Anak-anak pun tertawa, terkecuali Nadira, ia lagi-lagi tersenyum mendengar nama Arvin disebut. Justru itu Aji, kamu harus contoh Arvin. Jangan remedial terus, ujar Ibu Teti. Kemudian Bu Teti memegang pundak Nadira dan berkata, satu orang yang gak remedial cuma Nadira, dia mendapat nilai 80. Selain Nadira, kalian harus ikut remedial saat jam pelajaran terakhir saya. Utik, selamat, calon istriku, kata Aji antusias. Nadira yang mendengarnya bergidik ngeri, sementara yang lainnya tertawa. Kemudian Ibu Teti menyuruh Nadira membagikan hasil ulangan matematika itu kepada anak-anak. Nadira pun menuruti perintah Ibu Teti membagikan hasil ulangan teman-temannya. Oh my god, Ana, you dapat 50. Very embarrassing, ledek Felicia membuat Ana cemberut. Emangnya kamu dapat berapa? Hia, palingan angka 3, balas Ana meledek. 70 dong, kata Felicia bangga. Ana pun mendengus kesal. Oh ya Mel, kamu dapat berapa? Tanya Ana kepada Amelia. 78, padahal 2 poin lagi. Kalau bener gak bakalan remet, ucap Amelia sembari mencebikkan bibirnya kesal. Pasalnya Amelia baru kali ini dia ikut remedial, biasanya ia selalu mendapat nilai pas-pasan seperti Nadira yaitu 80. Karena KKM pelajaran matematika di sekolah SMA Pelita Bangsa yaitu 80, membuat semua siswa dan siswi pusing apalagi gurunya semacam Ibu Teti. Bu, ini gak salah saya dapat nilai telur. Ucap Aji sembari memegang kepalanya frustasi. Anak-anak yang mendengar Aji mendapat nilai telur alias 0 itu pun tertawa. Iya, makanya belajar, balas Bu Teti jutek. Sungguh terlalu, kau Bu Teti, ucap Aji dengan nada bicara Rhoma Irama. Lagi-lagi anak tertawa, sementara Bu Teti menatap tajam ke arah Aji. Bersambung.